Jadi wak geng, di video kali ini aku pengen bahas tentang Rabu Hotel ataupun Hotel Love yang ada di Jepang. Jadi buat kalian yang tanya-tanya silahkan nanti DM aja ke Instagram @aris9262_. Jadi sedikit gambaran sama kalian yang nggak tahu apa itu Rabu Hotel atau Hotel Love. Hotel ini wak adalah hotel esek-esek atau tempat yang ada kayak di Indonesia gitu. Cuman bedanya hotel di sini lebih baik daripada di Indonesia secara fasilitas. Wajar menurutku karena negara Jepang adalah negara maju sementara negara kita adalah negara berkembang. Kenapa aku bahas ini? Karena menurutku ini wak banyak orang yang pengen tahu tentang hal ini, tapi sedikit sumber aja yang bisa mereka dapat atau yang ngebahas tentang hal ini. Yang mungkin baru kali ini dengar Rabu Hotel atau Hotel Love. Jadi wak, Hotel Love ini atau Rabu Hotel yang biasa disebut di sini, ketika kalian sampai di Jepang, kalian bisa cari aja di Google Map. Ketik aja itu Hotel Love. Biasanya itu muncul. Setiap daerah, apalagi kalian berkunjung ke Jepang itu kan biasanya ke kota-kota yang besar kayak di Osaka, Tokyo, Nagoya, itu banyak wak. Nanti map itu akan nunjukin. Nah, hotel ini kenapa dicari atau kenapa ada? Karena memang hotel ini sewanya per jam. Dan biasa tujuan orang itu adalah untuk ngewe atau cuci gudang. Kayak yang tadi aku bilang. Dan juga hotel ini disewanya per jam. Jarang dipakai untuk bermalam atau ya selayaknya hotel biasanya untuk nginap gitu kan. Jarang lah karena kalau untuk nginap dia jadi mahal. Tapi kalau untuk hitungan per jam yang biasanya kita ML itu ya paling 2-3 jam itu cukup murah dan worth it gitu. Dan fasilitas di dalamnya juga wah itu memang sesuai dengan tujuan kita tadi gitu. Jadi Hotel Love itu biasanya menyediakan ada alat kontrasepsi kayak kondom. Di sana juga ada alat-alat untuk menunjang kita melakukan misalnya imajinasinya yang atau fetisnya itu rada-rada apa ya aku bilang. Pokoknya gimana ya? Ada di beberapa tempat itu malah kostum cosplay gitu. Itu ada wak gitu. Dan alat-alat kayak vibrator, pokoknya alat seks lainnya yang menunjang kita berimajinasi itu ada disediakan di hotel itu gitu. Nah, memang nggak semua, tapi hampir rata-rata hotel-hotel kayak gini itu menyediakan gitu. Dan suasananya juga di dalam hotel itu memang ya gimana lah. Pokoknya itu suasananya untuk memang kita fokus melakukan seks tadi gitu. Dan yang paling penting juga wak, hotel ini nggak ada resepsionisnya yang melayani kita langsung secara empat mata gitu antara manusia dengan manusia. Kita itu mandiri di situ gitu. Kita datang ke hotel itu, di sana nanti ada mesin otomatis gitu. Kayak apa ya? Kayak komputer atau layar gitu, kita tinggal tekan-tekan aja sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ nanti ada bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan beberapa bahasa asing lainnya itu kayak Korea, Cina itu ada biasanya, Wak. Nah, kalian tinggal tekan-tekan aja di situ gitu, sesuai dengan menunya. Berapa lama waktunya, apa yang kalian butuhkan gitu, misalnya kayak makanan atau minuman. Dan biasanya makanan dan minuman ini juga tersedia ketika kita pada saat udah di dalam hotel, itu nanti kan ada TV nih. Nah, di TV itu bisa ada menu untuk pesan makanan. Nah, gitu. Itu biasanya ada. Jadi, hotel ini nggak akan pernah kalian temukan manusia yang melayani kalian gitu. Bukan berarti bukan manusianya misalnya kayak pesan makanan nih, bukan berarti bukan manusia yang ngantar gitu, tapi nggak akan mungkin kalian bertatap muka sama karyawan atau resepsionis hotel itu gitu. Nah, itu dia yang membuat lumayan menarik wak gitu. Jadi kita itu datang ke sana, pesan secara mandiri, bawa pasangan kita, ya udah. Nanti pada saat mau keluar itu kita bayar di mesin otomatisnya, atau mungkin pada saat ada juga di beberapa tempat mungkin yang bayarnya di awal gitu, kita mau berapa jam kita bayar dulu gitu. Tapi kebanyakan itu setelah kita selesai baru kita bayar itu biasanya wak. Dan kenapa itu bisa ada di sini ya memang karena di Jepang itu lumayan aman dan pasti nggak ada penipuan-penipuan yang seperti yang kita pikirin kayak di Indonesia gitu. Jadi pembayaran seperti itu udah biasa di Jepang gitu. Nah, fasilitasnya wak itu selain alat-alat tadi yang aku bilang kayak kontrasepsi, baju cosplay, dan alat-alat seks lainnya, ada banyak yang membuat kita jadi makin nyaman untuk berlama-lama untuk main di situ gitu. Kayak bathtub, kalau disebut di sini ofuro, sabunnya juga wangi, sampunya juga wangi, minuman-minuman yang tersedia di dalam kamar itu juga lumayan banyak variasinya, dari yang soda, jus, kopi, dan bahkan minuman kuat untuk pria gitu. Itu ada di situ. Dan juga tempat tidurnya atau spring bednya itu ya
lumayan empuk, bersih, wangi, pendingin atau pemanas udara itu lengkap, ada gitu. Jadi setiap saat kita pada saat kedinginan kita bisa hidupkan pemanas, pada saat kepanasan kita bisa hidup pendingin ruangan. Nah, TV-nya juga bukan sembarang TV hanya sekedar nonton channel biasa aja gitu, tapi kita bisa jauh dari situ gitu. Misalnya film-film bokep, bisa pesan makanan. Jadi bisa kalian bayangkan gimana nyamannya ketika kalian udah masuk ke Rabu Hotel dengan pasangan kalian. Dan juga lampunya juga bisa di set gitu, warnanya mau warna apa gitu, mau redupnya kayak mana gitu, bisa di set di satu tempat itu, nanti biasanya di atas di dekat tempat tidur kalian, jadi kalian bisa set gitu. Nah, itu termasuk penunjang supaya kita makin bergairah juga untuk melakukan hubungan seksual pada saat di Rabu Hotel itu, Wak, gitu. Jadi hal-hal kayak gini lah yang ku bilang berbeda sama di Indonesia. Mungkin kalaupun kita di Indonesia biar nyaman ataupun kesannya lebih mewah, paling kita ke hotel-hotel yang berbintang. Tapi kalau di sini enggak, Pak. Jadi cukup kalian ke Rabu Hotel di Jepang, kalian akan merasakan sensasi yang lebih dibanding kalian biasa di hotel di Indonesia. Jadi, Wak, mungkin sekian dulu informasi dariku. Oh ya, mengenai harganya tadi itu variatif ya, Wak ya. Jadi kalian nggak usah khawatir mengenai harganya itu. Harganya itu nggak mahal dan semua orang mampu ketika kita udah ada di Jepang, atau buat kalian yang wisata ke Jepang pasti mampu gitu. Karena harganya cukup relatif murah, dari kisaran 2.000 yen per jam sampai sekitar 4.000 yen per jam. Makanya aku bilang tadi pasti semua orang mampu gitu ketika berada di Jepang. Jadi, Wak, mungkin sekian dulu informasi dariku. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen cari Rabu Hotel, silahkan lakukan aja di Google Map. Cari aja, ketik, pasti akan kalian temukan Rabu Hotel yang pengen kalian datangi di kota tempat kalian berada saat ini. Gua Ari, pamit dulu, Wak. Ciao.